Terima kasih Bapak Pimpinan. Untuk beberapa prinsip yang tadi telah disampaikan dalam rancangan kesimpulan, saya rasa memuat berbagai hal tata kelola yang baik yang ingin dibangun oleh Komisi 11 dan saya berterima kasih mengenai hal itu. Saya juga menghargai dari Komisi 11 melakukan pendalaman dan melihat secara lebih teliti kepada seluruh PMN ini, baik yang tunai maupun yang non tunai yang akan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2024. Untuk prinsip tadi untuk PMN yang non tunai yang akan dilakukan appraisal dengan nilai yang lebih sahih, saya juga itu merupakan suatu tata kelola yang baik dan nanti kita akan laksanakan sesuai yang dimintakan di dalam tadi poin yang disampaikan oleh Pak Dolfi. Untuk beberapa PMN saya melihat mungkin yang perbedaan sangat besar adalah yang LPII. Setahu saya kemarin kita menyampaikan 10 triliun dan kemudian pendalaman juga 10 triliun. Mungkin dari sisi prinsip mengenai penyehatan LPI bahwa mereka melakukan pencadangan untuk CKPN dan men-set aside di dalam rangka untuk merecover pemulihan dari bad debt-nya dia. Namun pada saat yang sama LPI perlu untuk mengembangkan good bank-nya dan itu kita usulkan 10 triliun di dalam rangka untuk membangun dan mendukung ekspor Indonesia. Saya sangat mendukung dan setuju Komisi 11 menyampaikan mengenai pentingnya untuk agar adanya audit kinerja LPII bisnis model, karena memang ini yang kita persyaratkan juga untuk mendapatkan PMN 10 triliun dan memastikan keberlanjutan kinerja LPII. Kalau kami boleh meminta kepada Bapak Pimpinan dan Komisi 11 seluruhnya untuk ini di dalam rangka untuk bisa bersama-sama mengawal LPII agar menjadi lembaga untuk bisa mendukung ekspor Indonesia dengan tata kelola yang baik dan enforcement terhadap berbagai keputusan-keputusan yang menyebabkan LPII dalam hal ini mengalami kerugian yang sekarang sedang dalam proses dengan aparat hukumnya, bahkan sudah turun dari kejaksaan, dari KPK dan akan dikawal dengan BPK dan bahkan juga BPKP kita masuk. Kalau boleh kita tetap kembali pada 10 triliun Pak, supaya dia betul-betul kembali untuk sustainable. Namun saya juga setuju untuk dalam evaluasi bisnis model kinerja LPII bisa dilakukan rapat kerja secara terpisah dengan Komisi 11 untuk intensitas pengawasan terhadap LPII. Tadi kan disampaikan Pak Dolfi bahwa seluruh yang mendapatkan PMN memberikan laporan setiap semester. Kalau saya lebih usul ada rapat kerja langsung dengan Komisi 11 sehingga kita bisa melihat bersama-sama dan bahkan kalau perlu kita undang OJK sebagai pengawas dan juga auditor internal maupun eksternal baik BPKP dan BPK, karena saya percaya bahwa suatu lembaga yang diawasi bersama-sama tentu akan bisa kita jaga bersama-sama dan sehingga dia bisa menjalankan misinya dan kita juga memahami keunggulan maupun kelemahan bisnis model yang ada di dalam LPII. LPII ini adalah sui generis, makanya memang dia adalah makhluk khusus yang ada undang-undangnya khusus, sehingga memang kita perlu dari Kementerian Keuangan untuk terus mengkalibrasi hubungan antara sui generis posisi LPII dengan dia sebagai instansi pembiayaan yang harus bekerja dalam sebuah industri keuangan yang sangat kompetitif. Ini tidak mudah. Dan di sisi lain dia harus tetap hadir untuk membantu eksportir, terutama eksportir kecil. Ini tetap ditekankan untuk bisa masuk ke pasar-pasar dan mendorong Indonesia masuk di pasar-pasar non-tradisional. Ini juga tidak mudah dan pasti resikonya besar. Jadi kalau kami boleh Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dari Komisi 11, untuk LPII tetap 10 triliun, namun Komisi 11 bisa memperkuat kalimat yang ada di nomor 2 itu dari
tidak hanya meminta BPK melakukan audit kinerja dan bisnis model, tapi juga memastikan keberlanjutan melalui suatu rapat kerja reguler yang bisa dilakukan antara Komisi 11 dengan LPI dan kami sebagai dalam hal ini shareholdernya. Mungkin kalau kami boleh usul itu Pak, kalau yang lain kereta api mungkin komentar saya yang terakhir tadi untuk meminta roadmap perkereta apian Indonesia, kami tidak ada masalah, tapi ini mungkin juga menyangkut kewenangan dari Kementerian Perhubungan, kemudian PT KAI itu seperti LRT, MRT itu juga menyangkut pemerintah daerah DKI karena dia sebagai ownersnya juga, shareholdernya kan dibagi. Jadi kami merasa ini akan menjadi lebih kompleks yang tidak seluruhnya ada di dalam kewenangan kami, dan tentu dalam hal ini dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian mengenai strategi produksi kereta api dan lain-lain. Jadi yang nomor 5 mungkin catatannya karena tidak dalam seluruhnya kewenangan kami akan membutuhkan suatu koordinasi. Kami akan laporkan kepada tentu pada stakeholder yang lain, yaitu KL yang lain mengenai permintaan ini, sehingga kami mungkin belum bisa menjanjikan Pak Kahar mengenai hal ini. Belum bisa menjanjikan bukan karena nggak mau, tapi saya tahu bahwa ini akan relatif kompleks dari koordinasi dan kemudian permintaan kepada KL-KL yang memang punya kewenangan mengenai berbagai hal itu tadi. Jadi itu mungkin yang nomor 5 Bapak. Yang lainnya saya rasa saya sangat setuju dan sangat menghargai Komisi 11 yang sudah melakukan pendalaman secara maraton dalam 2 hari terakhir terhadap PMN ini. Ada juga saya dilaporkan Bapak, kalau saya malah boleh menambahkan, karena banyak PMN yang non tunai ini adalah berasal dari KL yang tadinya mendapatkan belanja modal. Kami tadi sudah minta untuk mungkin diatur oleh Pak Rio nanti dengan DJA, Dirjen Anggaran yang melakukan dalam hal itu alokasi terhadap KL dalam belanja modal yang direncanakan akan dihibahkan dalam bentuk PMN, mungkin akan diatur suatu proses tertentu. Mungkin itu akan lebih baik dimasukkan di dalam kesimpulan supaya kami juga bisa punya disiplin untuk memfollow up mengenai hal itu. Itu menurut saya lebih bisa kami selesaikan melalui mekanisme antara DJKN dengan DJA dan kemudian pembahasan nanti dengan KL terkait mengenai rencana-rencana belanja barang modal yang akan di PMN-kan atau dihibahkan kepada BUMN supaya memunculkan praktek-praktek tata kelola yang lebih baik dan kepastian yang baik Pak. Jangan sampai BUMN juga mendapatkan barang-barang yang mereka tidak inginkan atau kualitasnya beda tapi kemudian harus menerima sehingga kemudian menimbulkan komplikasi. Saya percaya kalau tata kelola dari awalnya nggak baik itu pasti hasilnya juga pasti nggak akan baik. Maka kami akan lebih setuju nomor 5 diganti dengan itu Pak Kahar, yaitu untuk PMN yang non tunai yang berasal dari barang milik negara dari KL dimintakan untuk adanya pengaturan dari hulunya dalam perencanaan pengadaan dan rencana untuk penghibahan yang nanti akan dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan, something like that Pak. Mungkin saya tadi kepikiran untuk melakukan itu. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Yang PMN non tunai itu lagi ditulis Pak, belum selesai. oleh Kementerian Keuangan. Bukan, akan dilakukan pengaturan, Bukan perencanaan. pengaturan oleh Kementerian. PMN yang berasal dari barang milik negara kementerian lembaga akan dilakukan penyelarasan dari mulai perencanaan hingga penyerahan barang milik negara kepada BUMN. Itu Pak. Mungkin perencanaan hingga pelaksanaan hibah penyerahan kepada BUMN terkait. Itu siapa yang menyelaraskannya itu? Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Oh. Mana ada bunyi? Penyelarasan oleh. Nah, Oleh.
Kalau yang akan diatur dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan gitu Pak, supaya lebih penyelarasan dari mulai perencanaan anggaran hingga penyerahan pelaksanaannya, nggak usah penyerahan BMN kepada BUMN terkait dalam PMK dengan yang akan diatur dalam untuk diatur yang akan diatur dalam PMK terkait atau untuk diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Ya Pak. Silakan. yang nomor 5, Bu Menteri, mungkin kita rubah sedikit. Jadi pemerintah akan menyertakan roadmap perkereta dan seterusnya dalam setiap pengajuan PMN untuk perkeretaapian. Jadi kalau nggak ada roadmap ini agak susah kita nih Bu. Yang hulu hilirnya, ekspor, yang import, yang bahan bakunya nggak kelihatan Bu. Jadi untuk nanti kalau ada lagi itu disertakan Bu. Berarti ini nanti akan kami jadikan sebagai persyaratan bagi KL terkait dan Kementerian BUMN yang akan memintakan PMN untuk kereta api gitu ya Pak ya, atau yang berhubungan dengan perkeretaapian. Baik. Pimpinan boleh memberi tanggapan atas tanggapan Ibu Menteri. Terima kasih pimpinan dan anggota. Sebagaimana permintaan dari Ibu Menteri Keuangan tentang kembali penyesuaian terhadap LPI, poin keberapa tadi itu kesimpulannya? Poin kedua, menjadi 10 triliun. Sebetulnya Bu Menteri, kita sudah melakukan pendalaman tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. 15 tahun setelah dilahirkan undang-undang ini, kemudian kita compare dengan volume peningkatan ekspor kita di setiap sektor dan komoditi, lalu kemudian kita urai sumber pembiayaannya, dan tidak nyambung antara pembiayaan yang didukung oleh LPI dalam 15 tahun ini dengan peningkatan volume ekspor. Jadi sangat sulit untuk bisa melihat secara detail tentang kinerja 15 tahun terakhir ini. Dan ternyata betul kejadiannya Ibu Menteri kita masih proaktif mengajukan kepada APH sebagai bentuk komitmen untuk mendorong penyelamatan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang diamanatkan oleh undang-undang. Karena itu kami dari pendalaman memberikan 5 triliun sebetulnya Bu sangat berat untuk kita berikan persetujuan. Dalam diskusi di internal kami bahkan melihat bahwa hal ini sangat beresiko. Kenapa? Ada 3 hal yang kami temui. Pertama, tata kelola, kedua fraud, yang ketiga saya lupa tadi kemarin yang kita bahas. Jadi 3 sumber ini dilakukan oleh SDM yang sama. Walaupun sebahagian sudah dibersihkan, sudah dipecat, sudah dikeluarkan. Tetapi kita harus memberi waktu kepada yang baru.